Nah, ini dipenuhi sampah-sampah rumah tangga ya. Ini sangat disayangkan. Putih-putih itu monumen abadi. Kembang buang anggaran tuh. Jadi tidak bermanfaat sama sekali ya. Untuk panjang 110 meter dengan anggaran 130 juta seperti ini. Masih baru, cuman sudah banyak yang retak-retak ya. Mata air ini dipercaya punya khasiat untuk melupakan mantan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jinino Sobat pastinya. Setelah beberapa hari saya absen ya bikin vlog karena kemarin habis ada anak operasi. Jadi kita fokus ke pengobatan dulu anak ya. Jadi nggak bikin vlog kemana-mana, dan kebetulan operasinya di kota Kuningan, di kota kelahiran ya. Jadi sekarang lagi ada di kampung halaman nih, di kota Kuningan, di Kabupaten Kuningan. Tepatnya kalau saya adanya di Kecamatan Maleber, di Desa Karangtengah. Nah, saya akan ajak sobat Jinino semua untuk jalan-jalan menikmati kampung halaman saya ya, yang ada di Desa Karangtengah, yang sebetulnya potensial banget untuk jadi desa wisata karena memiliki landscape alam yang cukup bagus ya. Oke, semoga sobat semua juga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan selalu ada dalam keselamatan sobat ya. Dan kita semua selalu ada dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Langsung aja cek videonya sampai selesai. Nah sobat Jinino semua, inilah suasana di kampung halaman saya ya, di Desa Karangtengah, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan ya. Dan berada di sekitar wilayah Kuningan Timur tepatnya sobat. Jadi kalau yang mau main-main boleh banget nih ke Desa Karangtengah, yang lagi liburan di Kuningan, boleh banget nih main-main ke Desa Karangtengah. Dan nanti kita bakal jalan-jalan ke area pesawahan ya, yang menurut saya itu potensial banget untuk jadi wisata desa sobat. Nah, dulu waktu saya kecil di sini itu tempat bercengkrama orang-orang ya waktu dulu. Nah, seperti itu bangunan sana itu tempat mandi, tempat sholat gitu ya. Sebelah sana juga sekarang banyak yang tak terurus sayangnya, karena mungkin banyak yang urban ya. Jadi di kampung sendiri, di wilayah saya banyak banget rumah-rumah kosong yang ditinggalkan karena merantau ke kota-kota besar sobat. Seperti itu. Nah, ini curug kecil yang ada di sini nih. Curug kecil yang ada di sini, cuma sangat disayangkan. Saya juga sudah bikin laporan ya ke aparatnya, kenapa bisa ada yang buang sampah ke sini ya. Padahal sudah ada tempat pengolahan atau pembuangan sampah yang baru dibikin di sebelah sana. Nah, ini dipenuhi sampah-sampah. Wah, ada biawak. Ada biawak guys, tuh. Nah, ini dipenuhi sampah-sampah rumah tangga ya. Ini sangat disayangkan. Biawaknya gede banget. Biawak, kamu tahu gak? Ada biawak guys. Sebelah sana tuh dekat pohon-pohon bambu ya. Nah, ini saluran irigasi untuk pengairan ke area sawah sobat. Sebelah sana. Nah, ini sangat disayangkan ya, banyak sampah-sampah yang dibuang ke aliran sungai di sebelah sini, terutama di sebelah sini ya. Ini sangat disayangkan, padahal di sebelah sini enak banget nih buat dipakai santai, buat mancing-mancing ya. Dan alhamdulillah kalau di sebelah sini masih lumayan terurus kolam-kolamnya ya. Kalau ke sebelah sana lagi banyak kolam-kolam yang sudah tidak terurus, atau ibaratnya kebun cek orang Sunda sama kolam burung guys. Aduh, nih kayak seperti ini nih kolam yang sudah tidak terurus ya.
yang sudah tidak di ini ikan lagi sobat. Nah, kita jalan-jalan ke area sawah yang landscape-nya menurut saya ini potensial banget untuk menjadi desa wisata, asalkan pemerintah desanya kreatif seperti itu. Karena landscape-nya bagus banget nih di sini. Mungkin bisa berkonsep seperti Lembur Pakuan Subang ya, yang ada di Subang, kampungnya Kang Dedi nih, lagi pada ini ikan. Wah, ikannya gede-gede nih, punya Om Lewai. Wah, tuh ikannya. Iya, ada ikan koi. Rame tuh. Rame di bawah. Tangkap, berani nggak? Nah, ini di desa tuh enaknya seperti ini ya, kehidupan di desa. Santai sore sambil ngasih makan ikan, menikmati alam pedesaan yang seger pokoknya. Hawanya seger, udaranya bebas polusi. Nah, ini yang sebetulnya saya sebutkan yang potensial banget. Jadi desa wisata dengan berkonsep mungkin ini ya, kuliner di tengah sawah. Ini landscape-nya bagus banget. Di sebelah sana tuh area perbukitan ya, dikelilingi perbukitan di sebelah sini, dan pesawahan yang hijau. Ini lagi musim tanam ya, jadi bagus banget pemandangannya, hijau. Ini saluran-saluran irigasi yang ada di pesawahan ya. Dan sayangnya banyak yang mulai abrasi ya, saluran-saluran irigasinya. Ini harus diperlebar lagi. Kalau dulu zaman saya kecil ini cukup lebar ya, soalnya tempat main dulu di sini nih. Tempat kita main di sini banyak disebutnya, kalau orang Sunda mah remis, banyak remis kayak semacam kerang kecil yang di air tawar sobat. Wah, kadal. Kedal lagi yang kecil. Kadalnya lari ke sana. Nah, di sini tuh banyak remisnya. Dulu waktu kecil sering main di sini sobat. Nah, dari sini ke sana. Dulu di sini airnya itu bening banget, sekarang agak keruh sedikit ya. Airnya nggak sebening dulu. Nah, ini pesawahannya. Kecil tahun berapa? Area pesawahannya. Nah, ini bagus banget landscape-nya sebetulnya ya. Wow. Kalau jalannya dirawat atau dibangun kembali dengan akses yang bagus, kanan kiri dibikin saung-saung seperti di Lembur Pakuan ya. Ini potensial banget sebetulnya. Mungkin bisa jadi wisata outbound, wisata glamping. Bagus banget padahal landscape-nya ya. Dikembangkan jadi lebih bagus lagi ini area sini. Karena akses juga sebetulnya sudah ada ya, dari sebelah sana tuh ada akses untuk mobil juga ya. Untuk parkiran bisa di sebelah sana, ada area luas. Dan ini sini deh, bangunan baru. Ini dibuat tahun dengan anggaran 130 juta dana desa. Jalan Usaha Tani Cikamalayan. Panjang 110 meter. Nah, ternyata ini baru banget nih. Proyek dari dana desa untuk panjang 110 meter dengan anggaran 130 juta sobat. Seperti ini. Masih baru, cuman sudah banyak yang retak-retak ya. Nah, ini aliran. Dan saya kasih tahu juga nih, di Desa Karangtengah juga punya potensi wisata religi, mungkin ya bisa masuk wisata religi atau wisata sejarah, karena mempunyai sumber mata air yang meskipun di musim kemarau panjang itu dia tidak berhenti, terus-terusan mengalir, dan airnya itu jernih,
bisa langsung diminum tanpa dimasak sumber airnya. Dan pernah ada yang meneliti dibanding minuman air mineral kemasan, sebut saja mereknya A ya, yang sangat terkenal di Indonesia, itu lebih bagus ini. Seperti itu sobat. Konon cerita dari orang tua dulu ya, mata air ini mungkin bagi yang percaya atau mempunyai keyakinan, mata air ini adalah mata air yang bisa buat bikin ngelupain mantan sobat. Aduh, Cikamalayan namanya. Jadi mungkin kan orang-orang yang namanya orang di kampung ya, punya kepercayaan dari leluhur atau apa ya. Jadi bisa dibilang syariatnya mandi di sini atau minum mata air dari sini itu bisa berkhasiat untuk bagi orang yang putus cinta, sulit melupakan. Nih mandi di sini tengah malam bisa jadi syariat untuk melupakan mantan sobat. Seperti itu. Nah, di sini mata airnya dulu cuma ada satu sumber. Sekarang karena memang jadi sumber minum untuk warga juga ya. Malah sekarang warga banyak banget yang ngambil dari sini untuk air minum di rumah. Nah, dulu hanya di sebelah sini. Nah, ini mata airnya. Mata air ini tidak pernah kering dan selalu mengalir ya. Terus mengalir meskipun musim kemarau panjang. Dan segar, dingin banget. Airnya dingin banget. Ini pancuran pertama ya, yang awal. Nah, ini dibangun baru lagi. Nah, ini yang kedua. Ini biasa dipakai kalau para petani habis dari sawah mandi. Terus kalau pulang ke rumah agak jauh, bisa mandi di sini bersih-bersih dan sholat di musola ini. Nah, ini musola yang biasa dipakai sholat para petani ya di Cikamalayan. Nah, yang biasa diambil untuk konsumsi di rumah biasanya sebelah sini nih. Lagi ada yang cuci muka dan ambil air ya di sebelah sini. Nah, ini jadi dulu nggak ada nih. Ini sekarang dibikin ya. Dibikin bak penampungan dan langsung disalur-salurkan ke sini. Nah, itu mata air Cikamalayan. Nah, bisa dilihat tuh di depan kita ada yang lagi mandi ya, mungkin dari desa sebelah ya. Jadi memang mata air ini dipercaya punya khasiat untuk melupakan mantan guys. Jadi yang mau melupakan mantan, yang yang pacaran nggak lupa-lupa sama mantannya bisa ke sini nih. Di desa Karangtengah nih, di air Cikamalayan. Nah, ini kondisi di atas mata air Cikamalayan, itu tumbuh pohon besar ya, yang bisa dilihat nih akarnya. Wow, mantap. Ini sayangnya memang kurang dijaga ya, padahal ini aset berharga desa ya. Mata air Cikamalayan ini aset berharga untuk desa Karangtengah. Ini si teteh aja, tetangga desa jauh-jauh jalan kaki ke sini nih. Oh, pada mandi di Cikamalayan untuk melupakan mantannya tehnya. Bisingek melupakan mantan. Eta, ayo. Aduh, kan soalnya iya terkenalnya jangan melupakan mantan Cikamalayan mah. Nah, itu sobat, Cikamalayan ya, yang dipercaya sama masyarakat sekitar ya untuk
banyak yang dipakai untuk berikhtiar ya. Cuma kalau untuk berikhtiar itu ada ritual-ritual tertentu mungkin ya, nggak asal mandi kayak tadi ya. Kalau itu sih sebetulnya si teteh-teteh itu lagi hiburan jalan-jalan ke sini. Itu tetangga desa yang jaraknya sekitar 2 kilometer mungkin ya dari Desa Karangtengah. Nah ini sayang banget banyak. Dulu ke sana itu enak banget aksesnya. Sekarang aksesnya mulai susah ya, karena balik lagi ya. Jadi banyak yang merantau, kampung mulai ditinggalkan sobat. Jadi sebetulnya kalau bisa diusahakan membangkitkan ekonomi kreatif dari kampung itu lebih bagus lagi ya. Jadi tidak banyak warga kampung yang urban ke kota-kota besar, kampungnya ramai kembali, terus mungkin lebih tertata. Ini potensial banget sebetulnya di sini tuh menjadi desa wisata karena memiliki landscape alam yang bagus. Nah, si bapak lagi milih ini buat ditanam. Memiliki landscape alam yang bagus. Di sebelah sana juga ada, mungkin kalau yang pernah lihat vlog-vlog saya sebelumnya ya, ke sebelah sana itu ada aliran sungai besar namanya Cisanggarung. Nah itu kalau dibikin olahraga mungkin seperti arung jeram itu bagus juga, potensial juga. Ada jembatan gantung yang penghubung Desa Karangtengah dengan Kampung Muhara sebelah sana di bawah perbukitan ini nih. Nah, perbukitan ini dikenal dengan nama Gunung Timbel sobat. Jadi kalau sejarahnya saya juga kurang tahu ya. Cuma memang kalau zaman dulu cukup dikeramatkan di wilayah sini, Gunung Timbel ini ya. Nah, di belakang Gunung Timbel ini ada desa lagi, namanya Cisampih. Itu kampung sebetulnya, dan kesananya lagi ada lagi desa yang mungkin cukup terkenal ya, yang pernah masuk YouTube-nya kalau nggak salah Bang Ibra ya, yang pernah diliput Bang Ibra. Yang desa yang terkena pergerakan tanah ya, musibah pergerakan tanah, sehingga satu kampung itu diungsikan atau direlokasi sobat. Nah inilah asik ya, hidup di kampung itu asik sebetulnya, apalagi kalau punya usaha seperti ini ya. Ini potensial banget jadi usaha ataupun jadi lahan untuk wisata desa, dibangun wisata desa. Ini landscape-nya itu bagus banget asli. Desa Karangtengah ini memiliki kelebihan landscape bagus banget, karena Desa Karangtengah sendiri sebetulnya tidak terlalu luas. Desanya itu tidak terlalu luas. Jadi kalau ke sebelah sana, di dekat-dekat rumah saya itu jalan raya. Itu jalan raya ini tuh yang agak ke dalam sobat. Jadi bisa nanti aksesnya itu dari sebelah sana. Dari sebelah sana melalui jalur di bawah di sebelah timur balai desa. Ada jalan yang menuju ke sini. Dan kampung terakhir dari Desa Karangtengah adalah Kampung Pabuaran yang letaknya di ujung sobat. Dan Kampung Pabuaran sendiri sekarang hampir mungkin sekitar 50% ya, banyak rumah kosong begitu. Karena banyak orang-orang di sana, di kampung sana itu rata-rata usahanya di kota-kota besar seperti Bekasi, Jakarta. Jadi kampung itu paling dihuni 1 tahun sekali ramenya. Kampung di ujung namanya Kampung Pabuaran. Dan di sana juga ada makam yang mungkin bisa dibilang makam tertua ya di Desa Karangtengah, makam Jati. Nah ini suasana landscape alam Desa Karangtengah. Seperti ini sobat, indah ya. Apalagi pas batinya lagi menghijau.
Ini dibikin seperti lembur Pakuan itu top banget. Jadi kemarin saya ke lembur Pakuan, melihat lembur Pakuan sebetulnya ya, karena penataan yang rapih dan cerdas dari Kang Dedi, sebetulnya mungkin biasa-biasa aja kalau nggak ditata seperti itu kayak sama Kang Dedi. Apalagi sebetulnya landscape lembur Pakuan itu cuman pesawahan biasa, dia tidak memiliki landscape kayak perbukitan seperti ini ya. Di sini malah punya kelebihan, punya landscape perbukitan, berundak-undak ke sebelah sananya. Ini bagus banget sebetulnya. Cuma mungkin belum terinspirasi mungkin ya. Nah, ini pemandangan dari, kalau saya bilang dulu orang-orang bilang lebak kedua ya, atau kali kedua, cuman ini kalinya udah hilang ya. Nggak seperti dulu ya, kalinya udah tertutup sama rerumputan ya. Ini sangat disesalkan juga. Dan di sebelah sana ada monumen abadi sobat. Yang putih-putih itu monumen abadi, karena itu adalah tempat apa namanya, pamoean kalau bahasa Sunda mah ya, tempat menjemur padi yang sengaja dibikin dari dana desa, cuman akhirnya tidak termanfaatkan karena posisinya memang terlalu jauh dari kampung ya. Jadi sama aja terbuang percuma, membuang-buang uang anggaran tuh. Jadi tidak bermanfaat sama sekali ya. Sekarang juga sudah hancur, di dalamnya sudah ditumbuhi pohon-pohon, rumput segala macam lah, pokoknya parah lah. Nah, di sana ada pembuangan sampah di sebelah sana. Cuma belum maksimal juga kepengurusannya. Itu sangat disayangkan ya. Jadi bukan saya menjelekkan desa sendiri, cuma fakta dan kenyataannya ya seperti itu. Karena masih banyak juga sampah-sampah yang saya temui seperti di dekat jurang-jurang atau di curug-curug ya. Jadi banyak banget sampah yang dibuang ke aliran-aliran ya, ke lahan-lahan kosong. Dulu tidak ada yang seperti itu sobat, orang-orang dulu. Karena orang-orang dulu itu, orang-orang tua kita dulu, di setiap rumah itu mereka mengolah sampahnya sendiri, mengolah sampah masing-masing. Jadi ada yang dibakar gitu kan, ada yang dikubur seperti itu. Karena dulu juga kan ibaratnya sampah plastik itu sedikit banget ya. Kalau sekarang sudah dibuangnya ke aliran kali, mencemari lingkungan, mencemari aliran air. Karena banyak banget sampah-sampah plastik kalau sekarang sobat. Nah, ini cuaca sudah mulai mendung. Di sebelah sini, kalau di sebelah sana masih cerah ya. Sebelah sini sudah mulai mendung sobat. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini di kampung halaman saya di Desa Karangtengah, Kabupaten Kuningan, yang kondisinya ini bikin saya gregetan sebetulnya. Bikin saya gregetan karena sebetulnya ini desa memiliki potensi yang bagus untuk jadi desa wisata, untuk jadi kayak di sini. Kalau kolam-kolamnya diaktifkan kembali, bagus banget untuk jadi peternakan perikanan ya. Untuk mungkin bisa jadi BUMDes perikanan atau apa gitu kan. Ini karena di sini aliran sumber airnya bagus banget di sini. Terus banyak, meskipun musim kemarau bagus di sini aliran airnya. Oke sobat, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan inilah kampung halamanku, Desa Karangtengah, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Sehat selalu buat sobat semua dan berkah selalu, rezekinya lancar. See you the next video, dan kita jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya bersama program-program dari Bapak Aing, Kang Dedi Mulyadi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.